Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saat ini ibu-ibu berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Dalam segala kondisi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini pun kita yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan berbakti kepada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, kita juga akan belajar. Namun, sebelum kita lebih jauh datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama, mari doakan. Kepada Allah yang hidup, kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini yang memberikan kepada setiap kami rindu membawa hati kami Tuhan. Kami rindu memuji nama Tuhan. Kami rindu belajar firman Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada dengan segala keberadaan kami masing-masing, tolong kami Tuhan, kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau memuji nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, ibadah kami pada hari ini, di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam segala keberadaan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Mari kita mau bersama-sama menyatakan syukur kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kita, anak-anaknya yang menaruh percaya kepada Dia. Kita mengangkat sebuah pujian itu dengan sebuah judul Ajarku Berdiam. Ajarku
yang dikasihi Tuhan, mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itulah keinginan dan kerinduan yang baik bagi kita semua. Kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, kita diam di rumah Tuhan, dan kita memperoleh hati yang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Satu hal telah kuminta, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biarlah setiap kita boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, karena kita percaya di dalam hadirat-Nya kita merasa bahagia, di dalam hadirat-Nya ada damai sejahtera, di dalam hadirat-Nya kita bisa temukan iman kekuatan, dan di dalam hadirat-Nya kita temukan akan kasih Tuhan. Mari ibu-ibu kita angkat pujian ini, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita mau dekat kepada Bapa setiap waktu.
dalam Kristus Yesus, saya menyapa kepada ibu-ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui platform YouTube dimanapun tempat berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami beroleh kesempatan untuk bersekutu bersama melalui platform YouTube ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini biarlah Engkau satukan hati kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu, untuk memperoleh pengertian yang baru dari apa yang Engkau akan bagikan melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membukakan setiap hati kami, untuk kami siap ditanam dengan benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka hati sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu, biarlah hikmat dan pengertian-Mu saja yang Kau nyatakan bagi hamba Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu berkata, amin. Saat ini kita akan menenangkan diri sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Mazmur 46. Mazmur 46 dari seluruh pasal kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya akan mengambil satu ayat nats, yaitu di Mazmur 46 ayat 11. Yang berbunyi, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Sebelum kita membahas ayat nats hari ini, saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk sedikit mengulik sejenak tentang kata sela. Kita akan sering menjumpai kata sela di Mazmur. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya-tanya, yang tidak mengetahui apa arti dari kata sela. Awalnya saya juga tidak mengetahui karena saya sering membaca Alkitab tanpa memperhatikan apa maksud dari kata sela ini. Setiap kita pasti ingin tahu apa sebenarnya makna dari sela di setiap bagian yang kita temui di Mazmur. Contohnya kita jumpai di pasal 46 tadi, kita menjumpai di akhir ayat 3, 7, dan 11. Sebagai salah satu contoh kita temukan ada kata sela di akhir ayat. Sela adalah dalam bahasa Ibrani disebut juga selah, atau dalam bahasa Inggris juga disebut selah. Selah dianggap sebagai tanda musik ibadah atau petunjuk pembacaan teks seperti berhenti dan dengarkan. Jadi ada sedikit jeda, itu dimaksudkan untuk berhenti dan dengarkan bait-bait sebelumnya yang akan sinkron dengan bait-bait setelah itu.
Selah juga dipakai untuk mengindikasikan jeda antara bagian-bagian setiap mazmur. Amplified Bible menyatakan selah sebagai pause and think of that. Artinya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah istirahat dan merenungkannya. Dapat juga ditafsirkan sebagai garis bawah sebagai persiapan alinea berikutnya. Jadi tujuan dari selah itu adalah berhenti sejenak dan perhatikan. Kemudian renungkan kata-kata yang ada di atasnya. Jadi demikian makna selah yang sebenarnya yang harus kita pahami. Jadi jika kita menarik benang merah antara selah dengan Mazmur 46 ayat 11, itu sangat berkaitan erat. Di setiap bagian Mazmur yang kita baca, selalu ada kata selah, menunjukkan kita harus berdiam diri sejenak dan merenungkan apa yang sudah pemazmur nyanyikan di bait sebelumnya. Dengan Mazmur 46 ayat 11 ini, kita akan memahami lebih dalam makna tentang berdiam diri dan mendengarkan. Perkataan dalam Mazmur 46 ayat 11 yang berbunyi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, bukan berarti panggilan untuk berhenti berkegiatan, bersikap pasif atau diam dan tidak peduli. Sebaliknya, kata-kata itu merupakan sebuah perintah dan pengingat dari Tuhan kepada umatnya untuk menghentikan segala kegaduhan dan kecemasan dalam hidup mereka dan fokus pada keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Pada konteks Mazmur 46, kita melihat bahwa ayat ini ditempatkan di tengah-tengah pujian dan pengakuan akan perlindungan dan kekuatan Tuhan dan pertolongan yang diberikan Allah kepada umatnya. Ayat ini merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan oleh Mazmur ini. Saya akan menguraikan kata per kata dari Mazmur 46 ayat 11 ini. Kata pertama poin penting pertama yang akan saya bagikan adalah kata diamlah. Kata diamlah adalah panggilan kepada umat Allah untuk tidak takut, resah, khawatir, atau kehilangan kesabaran. Atau gelisah atau gaduh, tetapi tetap hening dan tenang, serta berserah kepada kehendak Allah. Ini adalah perintah untuk menenangkan diri, meneduhkan diri kita, perintah untuk berhenti dari segala kegiatan dan memusatkan perhatian kita kepada Allah. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, saya sendiri merasakan bagaimana saya harus bekerja-kejaran dengan waktu, dalam pekerjaan saya, juga dalam pelayanan, dalam segala hal. Saya sering merasa bahwa waktu ini selalu berlalu begitu cepat, sehingga kadang begitu sulit untuk mengatur waktu sedikit saja untuk berdiam diri sejenak. Namun saya terus berusaha, setidaknya dalam sehari, di luar saat teduh saya sekedar berdiam diri sejenak, benar-benar berdiam diri sejenak dan merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terkadang berdiam diri dapat menghasilkan apa yang tidak dapat dicapai bila seseorang terus bergerak dan berusaha. Terkadang dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan ini, berdiam diri mengajak kita untuk meluangkan waktu dalam doa, dalam perenungan dan penyadaran akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti di ayat 7, Tuhan menyebutkan, bahkan ketika bangsa-bangsa ribut. Ayat 3, ketika bumi berguncang. Mereka yang tinggal diam dan percaya kepada Tuhan akan menemukan bahwa Dialah adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kata kerja Ibrani yang diterjemahkan sebagai diam juga dapat diartikan sebagai berhenti bergumul. Ketika kita berserah kepada Allah dan berhenti mengandalkan upaya kita sendiri, kerja keras kita sendiri yang sangat terbatas, kita akan menemukan bahwa Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita yang tidak akan tergoyahkan. Kemudian, kata yang kedua yang penting yang akan kita pelajari adalah ketahuilah. Ketahuilah berarti meyakini dan mengakui bahwa Dialah Allah
pribadi yang berdaulat dalam hidup kita, yang tidak pernah berubah, Maha Kuasa, selalu sanggup menolong dan membebaskan, Maha Tahu, yang mengenal setiap orang dan mengetahui masalah-masalah mereka. Dia tahu bagaimana melindungi mereka sampai badai berlalu. Ketahuilah bahwa Akulah Allah adalah sebuah pengingat akan keberadaan, kekuasaan, kecukupan Allah dalam menghadapi segala tantangan kesulitan yang kita alami. Ketika kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan menguasai segala sesuatu, kita belajar untuk mempercayakan hidup kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya dan bukan kekuatan kita sendiri. Intisari dari ayat ini adalah mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kegaduhan hidup kita kepada Allah, dan dengan tenang mengandalkan Dia dalam segala situasi. Dengan duduk diam dan pengakuan akan keberadaannya, kita akan menemukan kekuatan, ketenangan, dan hikmat yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dengan iman dan percaya penuh kepadanya. Ibu-ibu sekalian, beberapa tahun terakhir ini saya mengalami beberapa ujian yang cukup berat, badai hidup yang harus saya alami, terutama pertama setelah meninggalnya mami saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian ayah yang menderita stroke, sehingga ini cukup menyita perhatian, pikiran, menguras pikiran dan energi saya. Karena melihat ayah yang dulu begitu sehat, sekarang harus terbaring sakit dan menjalani masa pemulihan yang cukup berat. Juga masalah dalam pekerjaan, belum lagi masalah yang harus saya hadapi, mengalami fitnah ataupun celaan ataupun cemoohan dari orang yang justru saya percayai. Itu sangat berat menekan saya, sehingga saya kadang reaksi pertama manusia pasti akan berteriak, mengeluh. Reaksi pertama kita akan merespons dengan bersungut-sungut atau mengeluh. Itu juga saya rasakan. Saya secara daging ingin mengadu pada Tuhan, kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begitu? Kok bisa begini? Saya terus bertanya pada Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan pada saya, ketika saya berdiam diri saja, melupakan sejenak apa yang badai hidup yang telah menimpa dan menerpa saya. Ketika saya mempercayakan dan berserah penuh, mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, saya menemukan kelegaan dan ketenangan yang sangat luar biasa yang saya terima. Hingga saat ini saya juga tidak pernah bisa mengetahui mengapa saya bisa menjalani hidup seperti ini. Semua karena kekuatan dari Tuhan. Secara manusia, orang pasti melihat, wah, orang ini hidupnya enak, Mbak Ros hidupnya enak, kelihatan gak ada beban, gak ada anak-anak, gak ada yang ngerusuhi dan sebagainya. Tapi inilah yang saya alami beberapa tahun belakangan ini, sehingga membuat saya nyaris putus asa, tertekan luar biasa, sehingga saya hanya bisa berseru, menjerit kepada Tuhan. Begitu berat tekanan yang harus saya alami. Ini mengajarkan saya bahwa saya bisa berbicara seperti ini saat ini, karena saya telah mengalaminya sendiri. Jadi selama saya berdiam diri kepada Tuhan, saya mendapatkan beberapa hal yang membantu saya untuk lebih sering menerapkan bagaimana berdiam diri itu akan memberikan kita kekuatan. Yang pertama adalah diam di hadirat Allah akan membantu kita memusatkan perhatian kepadanya. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh ketekanan, kita akan selalu terbiasa untuk terfokus pada diri kita, masalah kita, dan kekhawatiran kita. Namun ketika kita diam di hadapan Allah, kita akan belajar memusatkan pikiran kita, perhatian kita kepada Allah, dan mengalihkan segala fokus di sekitar kita, seputar diri kita kepada Allah, yang memiliki segala kuasa dan hikmat. Bahkan dalam setiap badai yang harus kita alami, Tuhan akan menyertai kita, memberi kekuatan. Badai itu akan tetap ada, masalah akan tetap ada. Tetapi ajaibnya Tuhan, Dia akan melindungi, memberikan penyertaan, perlindungan yang sangat luar biasa,
yang membuat kita mampu melewati masalah, segala masalah ataupun badai hidup yang menerpa kita. Kemudian yang kedua, berdiam diri akan membuka kita untuk mendengar suaranya, membuka hati dan telinga kita untuk mendengar suaranya. Ini keajaiban dari berdiam diri di hadapan Allah. Dengan kita berdiam diri, kita hanya akan mendengar suaranya. Dengan belajar firman Tuhan, berdiam diri, belajar firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan hanya mendengar suara Allah. Kita akan lebih tenang dan fokus, mampu mendengar bisikan lembut Roh Kudus yang membimbing, menguatkan, dan menghibur kita. Kita menjadi lebih peka terhadap kehendak dan rencananya bagi hidup kita. Kemudian yang ketiga, berdiam diri dalam hadirat Allah akan mengingatkan kita akan kedaulatan dan kecukupannya. Dalam Mazmur 46 tadi, Mazmur 46 ayat 1, kita diberitahu bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita, serta penolong yang selalu kita dapati dalam kesulitan. Ketika kita berdiam diri di hadapannya, kita menyadari bahwa Dia adalah sumber segala kekuatan dan pertolongan yang kita butuhkan dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang keempat yang saya dapatkan, berdiam diri dalam hadirat Allah membawa kedamaian dan ketenangan jiwa. Ini juga saya alami, walaupun badai hidup dan permasalahan yang begitu luar biasa, saya mendapati bahwa berdiam diri di hadapan Allah, sekalipun saya juga harus menangis di hadapan Tuhan, hanya di hadapan Tuhan saja, itu yang memberi kekuatan bagi kita, memberi kekuatan bagi saya untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Kesusahan sehari hanya untuk sehari, kita tidak perlu memikirkan kesusahan hari esok, yang membuat kita tidak sanggup menjalani segala tantangan hidup karena kita terus dibayang-bayangi dengan kesusahan di hari esok. Misalnya seperti hari ini, aku gak bisa makan, bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan permasalahan berat yang harus dihadapi besok? Ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran inilah yang membuat iman kita justru melemah. Nah, dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan beroleh ketenangan. Ketenangan luar biasa yang terus mengalir dalam hati kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kemudian kelima yang terakhir, berdiam diri dalam hadirat Allah mengajarkan kita untuk berserah penuh kepadanya. Kita belajar melepaskan kendali atau kontrol atas hidup kita dan menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan dan rencana kita kepadanya. Kita percaya bahwa Dia akan mengurus kita, memelihara kita, dan membawa kita melalui segala kesulitan yang kita hadapi. Saat kita berserah penuh, kita percaya kepada kedaulatan dan pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa sempurna dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Kelima hal itu akan Tuhan bagikan kepada kita, berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita saat kita berserah penuh, berdiam diri, dan mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan penuh hidup kita. Saat kita berserah penuh, Tuhan akan merengkuh kita dengan kasih-Nya, mengalirkan damai sejahtera yang luar biasa. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani segala tantangan hidup. Kita boleh menangis. Menangis tidak menunjukkan kelemahan kita, melainkan saat kita menangis di hadapan Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia, kita lemah dan kita membutuhkan Dia, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, perlindungan kita. Saat itulah Tuhan akan melihat hati kita yang hancur dan tidak akan memandang hina, melainkan akan mengangkat kita, meneguhkan kita. Sebelum menutup renungan hari ini, marilah kita renungkan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah Anda sedang mengalami keadaan tertekan atau terdesak, sehingga Tuhan menghendaki kita berdiam diri karena masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? Yang kedua, komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk menanti-nantikan Tuhan, supaya setelah Anda keluar dari proses ini, Anda akan mengalami kemenangan bersama Tuhan? Saya berdoa kiranya ibu-ibu semua akan merenungkan kedua hal ini dan mengambil waktu untuk berdiam diri dalam hadirat Allah. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan,
Kalau tidak mampu membaca banyak pasal, kita bisa membaca satu pasal setiap hari, sedikit demi sedikit, dan menumbuhkan kerinduan untuk lebih lagi membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Kemudian membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dalam berdiam diri, kita akan menemukan kekuatan, ketenangan, dan keberanian untuk menghadapi dunia ini dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian sabda firman Tuhan yang kami sampaikan, biarlah kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Ibu-ibu sekalian, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ada kekuatan di dalam berdiam diri bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa kami akan dipertajam, manusia roh kami akan diperkuat, dan kami akan tampil sebagai pemenang melewati proses kehidupan ini. Kami bukan orang-orang yang kalah atau pecundang, melainkan kami adalah lebih dari pemenang di dalam hadirat-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk terus belajar berdiam diri di hadapan-Mu, dalam hadirat-Mu, untuk berserah diri sepenuhnya dalam kuasa, kecukupan dan kedaulatan-Mu senantiasa. Kami memberkati setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman ini, kiranya beroleh kekuatan, kiranya Engkau tambahkan kekuatan dan iman yang lebih lagi untuk mempercayai Engkau, mempercayai setiap janji-janji-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup mereka, dalam masalah yang harus dihadapi, baik masalah keluarga, masalah keuangan, sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka semua, kiranya Engkau menjawab setiap pergumulan yang dihadapi dengan cara yang ajaib yang tidak pernah mereka pikirkan dan doakan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah rindu untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Dia dengan sepenuh hati. Wujud cinta kita kepadanya dapat kita tunjukkan melalui kita hidup dekat dengan Dia. Mari kita menyatakan dalam hati kita untuk mau cinta kepada Dia. Mari kita naikkan pujian untuk cinta kepada
Yesus.